Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leri Rizkinata. Saya dari kelompok 3 dengan NPM G1A 018067. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang arsitektur komputer, arsitektur sistem. Arsitektur sistem adalah istilah untuk menyatakan bagaimana mendefinisikan komponen-komponen yang lebih spesifik secara terstruktur dengan tujuan agar struktur yang dirancang dapat menjawab kebutuhan saat ini dan nanti. Sistem arsitektur dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada client server, yang kedua ada peer-to-peer system, dan yang terakhir ada hybrid arsitektur. Pada client server system, sistem terpusat adalah sistem di mana pengontrol pusat menjalankan kontrol atas komponen tingkat yang lebih rendah dari sistem secara langsung. Perilaku kompleks yang ditunjukkan oleh sistem ini dengan demikian merupakan hasil dari kendali pengontrol pusat atas komponen tingkat yang lebih rendah dalam sistem, termasuk pengawasan aktif dan komponen tingkat yang lebih rendah. Jadi, si server memiliki kuasa penuh atas klien-klien yang terhubung. Jadi, klien yang terhubung itu bisa dikontrol langsung oleh si server. Bisa diterima langsung, bisa terhubung oleh server apabila si server komputer mengizinkan untuk bergabung. Nah, apa itu client server? Pada dasarnya, client server merupakan konsep arsitektur perangkat lunak atau software yang berhubungan dua objek berupa sistem klien dan sistem server yang saling berkomunikasi melalui jaringan komputer dari komputer satu ke komputer yang lainnya. Jadi kita ambil contoh saja di sini untuk sistem ini adalah warnet, di mana di server atau penjaga warnet, komputer penjaga warnet itu merupakan servernya, sedangkan komputer-komputer lain yang ada di sana yang disewakan adalah kliennya. Jadi si server itu bisa melihat apa saja aktivitas yang dilakukan klien. Dia bisa melihat waktu dari pertama hidup sampai matinya di laptop klien tanpa harus mendatangi komputer klien tersebut. Cukup melihat di komputer di komputer server. Server juga bisa melihat apa saja yang klien buka. Contohnya, si klien membuka situs-situs yang terlarang. Jadi, si komputer server atau penjaga warnet bisa memblokir melalui komputer server tersebut tanpa harus datang ke komputer klien. Asalkan komputer klien tersebut terhubung ke server yang ada di warnet tersebut. Pastinya sudah jelas terhubung. Apa itu klien dan server? Klien adalah proses yang meminta layanan dari server dengan mengirimkan perintah dan kemudian menunggu balasan dari server. Nah, jadi apabila ada komputer yang ingin bergabung ke server tersebut, harus meminta dulu kepada server tersebut. Apabila server mengizinkan, baru si komputer tersebut bisa menjadi klien. Jadi server mempunyai kuasa penuh di sini, sedangkan klien itu hanya bawahan server. Nah, server adalah implementasi proses layanan tertentu, misalnya layanan sistem file atau layanan database. Simple Client Server Arsitektur. Simple Client Server Arsitektur merupakan arsitektur yang sering digunakan karena pengimplementasiannya yang relatif sederhana, yang disebabkan oleh pembagian fungsi yang baik
dan juga server yang tersentralisasi. Di dalam simple client server arsitektur, terdapat interaksi yang sering disebut dengan istilah request replay behavior. Request replay behavior ini merupakan proses mengirim permintaan dan menunggu jawaban dari server. Komunikasi request replay behavior adalah komunikasi sinkronus karena klien memblok proses sampai proses penerimaan tiba dari server. Komunikasi request replay bisa menjadi reliable ketika penerimaan dari server berhasil menerima balasan ke klien. Protokol request replay didasari pada komunikasi primitif. Di antaranya dapat melakukan operasi, mendapatkan permintaan dan pengiriman balasan, seperti yang ditunjukkan oleh contoh yang terdapat pada PowerPoint. Contoh pada PowerPoint yang ditampilkan merupakan protokol request replay yang didesain untuk menyediakan jaminan paket data sampai kepada klien. Di dalam protokol request replay itu terdapat 3 operasi. Yang pertama, do operation adalah metode yang digunakan oleh klien untuk meminta remote operation. Yang kedua, get request adalah proses yang digunakan server untuk memperoleh layanan permintaan ketika server sedang meminta operasi yang spesifik, lalu baru digunakan send replay untuk mengirim pesan balasan menuju klien dari server. Selanjutnya, di dalam kasus request message dikirim ulang, server dapat menerima balasan lebih dari sekali untuk request yang sama. Karena tidak setiap operasi dapat dieksekusi lebih dari sekali dan mendapatkan hasil yang sama sekali-kalinya. Sehingga, operasi yang dapat dieksekusi berulang kali dengan efek yang sama itu sering disebut dengan idempotent. Jadi, idempotent adalah operasi yang dilakukan secara berulang di dalam request replay behavior. Selanjutnya ada application layers. Terdapat 3 application layers. Yang pertama itu lapisan presentasi. Lapisan presentasi ini berhubungan dengan penyajian informasi ke user dan dengan semua interaksi user. Yang kedua, ada lapisan pemrosesan aplikasi, di mana lapisan ini berhubungan dengan implementasi logika aplikasi, yang sering disebut sebagai processing level. Yang ketiga, ada lapisan manajemen data, di mana pada lapisan ini berhubungan dengan operasi database. Selanjutnya, ini merupakan contoh application layers untuk pencarian di search engine, di mana layers pertama itu merupakan user interface level, atau sering disebut sebagai lapisan presentasi. Yang kedua ada processing level, itu yang sering disebut sebagai lapisan pemrosesan aplikasi, di mana di sini melibatkan HTML, query generator, dan ranking algorithm. Kemudian yang ketiga ada data level, di mana sering disebut sebagai lapisan manajemen data yang berhubungan dengan operasi database pada saat melakukan pencarian dalam search engine. Jenis lain dari centralized organization client server adalah multi-tier architecture. Pada multi-tier architecture terdiri lagi menjadi 2, yaitu two-tier architecture dan three-tier architecture. Pada two-tier architecture, pengorganisasian paling simpel di mana hanya terdiri dari 2 tipe mesin, yakni client dan server. Klien adalah yang berisi implementasi program pada user interface level, sedangkan server adalah yang berisi implementasi program pada proses data dan level. Pada gambar terlihat bahwa pada tim klien lebih dibebankan pada server. Server dituntut harus menyediakan aplikasi database dan user interface yang akan digunakan oleh pihak klien, sehingga pada klien hanya menyediakan perangkat keras untuk melakukan koneksi kepada server. Sedangkan pada fed client, lebih dibebankan pada klien. Klien harus menyediakan user interface
aplikasi, dan aplikasi database, sehingga klien dituntut untuk mempunyai perangkat yang cukup bagus, sedangkan server hanya menyediakan database yang nanti akan dipanggil oleh pihak klien. Model yang pertama adalah model thin client. Pada model ini, semua pemrosesan aplikasi dan manajemen data dilakukan pada server. Klien bertanggung jawab untuk menjalankan perangkat lunak presentasi yang biasanya hanya berbentuk interface sistem atau GUI. Yang kedua adalah model fat client. Pada model ini, server hanya bertanggung jawab kepada manajemen data. Perangkat klien bertanggung jawab pada logika aplikasi dan interaksi dengan user. Contoh dari two-tier architecture adalah jaringan mesin ATM. Jaringan mesin ATM adalah salah satu contoh implementasi dari model two-tier architecture, di mana ATM bertindak sebagai klien dan teleprocessing monitor dan customer akun database bertindak sebagai server. Beberapa klien yakni ATM akan berpusat pada satu teleprocessing monitor atau customer akun database, di mana di sana akan di manajemen datanya. Selanjutnya adalah multi-tier architecture. Three-tier architecture. Pada model ini disisipkan satu layer tambahan di antara user interface dan database tier. Tier tersebut dinamakan middle tier. Middle tier terdiri dari business logic dan rules server. Middle tier ini akan mengurangi beban database server sehingga pemrosesan akan lebih mudah. Pada three-tier architecture ini sendiri adalah pengembangan dari two-tier architecture di mana masih memiliki kekurangan masing-masingnya, sehingga lahirlah three-tier architecture. Pada three-tier architecture ini terlihat pada gambar bahwa di antara client dan database server terdapat sebuah lagi tier atau yang disebut middle tier. Di sini bertindak sebagai application server, di mana pada three-tier architecture ini lebih disederhanakan. Contoh dari three-tier architecture adalah jaringan internet banking, di mana jaringan internet banking adalah salah satu implementasi dari three-tier architecture. Klien tidak langsung mengakses database. Di sini klien harus mengakses web server, dan web server akan mengirimkan query ke database untuk selanjutnya data akan dimanajemen, sehingga proses lebih ringan dan database lebih mudah dijalankan. Desentralisasi organization. Desentralisasi merupakan penempatan data atau informasi dan aplikasi yang digunakan untuk memperoleh informasi yang diletakkan secara tersebar, kebalikan dari sentralisasi, yaitu artinya yang diletakkan secara terpusat. Pada desentralisasi organisasi yang digunakan, arsitektur yang digunakan adalah arsitektur client-server bertingkat atau arsitektur client-server multi-tier, di mana artinya adalah pembagian aplikasi terdistribusi ke antarmuka pengguna, komponen pemrosesan, dan komponen manajemen data. Pada desentralisasi, terdapat dua proses yang digunakan, yaitu peer-to-peer atau horizontal distribution dan sistem terdistribusi atau vertical distribution. Pada pemrosesan desentralisasi organization yaitu ada dua, seperti yang disebutkan tadi, ada vertical distribution dan horizontal distribution. Vertical distribution merupakan menempatkan secara logis komponen yang berbeda pada mesin yang berbeda juga. Masing-masing mesin menjalankan fungsi yang berbeda. Kemudian pada horizontal distribution secara fisik terpisah, namun secara logis memiliki fungsi level yang sama atau equivalent, di mana setiap mesin memproses bagiannya sendiri kemudian melakukan balancing terhadap hasil proses, dikenal sebagai peer-to-peer system. Istilah ini
terkait dengan konsep fragmentasi vertikal seperti yang digunakan dalam database relasional terdistribusi, di mana berarti bahwa tabel dibagi menurut kolom dan kemudian didistribusikan ke beberapa sistem. Perbedaan dari vertical dan horizontal distribution adalah vertical distribution memiliki mesin yang berbeda, fungsi yang berbeda. Kemudian, kalau horizontal distribution itu memiliki mesin yang berbeda tapi memiliki fungsi yang sama. Kemudian kita akan fokus kepada peer-to-peer system atau yang disebut dengan horizontal distribution. Pada peer-to-peer system merupakan bagian dari model sistem terdistribusi di mana sistem bisa sekaligus berfungsi sebagai klien maupun server. Peer-to-peer system merupakan sebuah arsitektur di mana tidak terdapat mesin khusus yang melayani suatu pelayanan tertentu, ataupun mengatur sumber daya dalam jaringan dan semua kewajiban dibagi rata ke seluruh mesin, yang dikenal dengan peer. Pola komunikasi yang digunakan berdasarkan aplikasi yang digunakan. Peer-to-peer adalah model yang paling general dan fleksibel. Bagian dari model sistem terdistribusi di mana sistem bisa sekaligus berfungsi sebagai klien maupun server. Peer-to-peer system ini merupakan model komunikasi dua arah antar pengguna PC atau komputer melalui jaringan komputer atau internet tanpa melalui sebuah server. Pada peer-to-peer system, suatu arsitektur peer-to-peer atau P2P dapat dicirikan sebagai berikut. Semua node sama derajatnya. Selevel atau tidak ada hierarki atau derajat. 2. Tidak diperlukan suatu sentral koordinator, artinya tidak terpusat. Kemudian yang ketiga itu sistem seperti ini dapat diskalakan dengan lebih mudah karena seperti yang kita jelaskan tadi, peer-to-peer itu menggunakan suatu aplikasi tertentu untuk berkomunikasi. Kemudian yang keempat, para peer dapat berinteraksi secara langsung, membentuk grup-grup dan berbagi sharing konten atau saling menawarkan layanan. Kemudian yang kelima, para peer dapat membentuk suatu jaringan lapisan atas overlay virtual di atas topologi jaringan fisik. Ini diperuntukkan karena sistem peer-to-peer itu tidak menggunakan server internet. Baiklah, saya akan menjelaskan dan melanjutkan dari materi arsitektur sistem. Jenis arsitektur peer-to-peer system yaitu terdiri dari tiga macam, yaitu pertama, struktur peer-to-peer system, 2, unstruktur peer-to-peer system, ketiga, hierarchy organized peer-to-peer system. Saya akan membahas struktur peer-to-peer system. Struktur peer-to-peer system, dalam struktur ini lapisan jaringan dibangun menggunakan deterministic procedure, yaitu algoritma yang jika diberi masukan tertentu akan menghasilkan keluaran yang sama, seperti menggunakan distribusi Hess-tabel. Tabel Hess terdistribusi DHTS adalah kelas desentralisasi sistem terdistribusi yang menyediakan layanan pencarian serupa dengan tabel Hess dalam kurung kunci value. Untuk memperjelas masalah ini, mari kita mempertimbangkan sistem peer-to-peer sederhana dengan sejumlah node tetap diatur ke dalam hypercube. Hypercube adalah file kubus berdimensi n. Hypercube yang ditujukan pada gambar adalah gambar 4 dimensi dari hypercube.
Jaringan peer-to-peer biasanya diterapkan pada jaringan dengan skala kecil, dari 2 hingga 10 komputer, dengan 1 atau 2 periferal. Tujuan penggunaan jaringan peer-to-peer yang paling umum adalah penggunaan program, data, atau periferal, misalnya printer, secara bersama-sama. Untuk keamanan, setiap user komputer bertanggung jawab terhadap keamanan komputernya masing-masing. Karakteristik dari jaringan peer-to-peer antara lain, satu, memiliki sebuah komputer yang berfungsi sebagai server terdedikasi. 2, setiap komputer dapat dalam jaringan merupakan server dan sekaligus klien juga. 3, tidak adanya kontrol pada pengaturan keamanan jaringan. 4, memerlukan spesifikasi komputer yang setara untuk dapat terhubung dalam satu jaringan. Kemudian struktur peer-to-peer sistem ada keuntungan dan kerugiannya, yaitu keuntungannya mudah dibangun, 2, sangat kuat melawan kecepatan tinggi dari kernel, atau ketika banyak transaksi dari para peer sering bergabung atau meninggalkan jaringan tersebut. Lalu ada biaya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikannya jauh lebih murah, sebab karena tidak memerlukan server. Lalu, setiap komputer dalam jaringan berperan sebagai klien dan server, sehingga semua komputer memiliki hak yang sama. Kemudian, kinerja jaringan tidak bergantung pada komputer server. Seterusnya, tidak membutuhkan sistem operasi maupun aplikasi khusus untuk server, dan tidak membutuhkan administrator khusus untuk merawat jaringan, dan instalasi jaringan yang mudah. Di balik banyaknya keuntungan, struktur peer-to-peer system ada kerugiannya, yaitu peer dan konten bersifat terikat bebas, memunculkan masalah lokasi data. Kemudian pencarian data mungkin memerlukan broadcasting. 3, tingkat keamanan yang rendah karena rentan terhadap serangan pihak luar disebabkan oleh tanpa adanya server. Keamanan jaringan ditentukan oleh setiap user masing-masing komputer. Keempat, backup yang dilakukan pada masing-masing komputer. Ketiga, identifikasi permasalahan jaringan lebih sulit sebab semua komputer terlibat dalam sistem komunikasi jaringan. Dan yang terakhir, sulit dikembangkan karena tipe jaringan ini tidak cocok digunakan dalam skala besar. Sekian materi yang saya sampaikan. Baiklah, saya Daru Wicaksono dengan NPMG 1A017-043 akan melanjutkan penjelasan materi mengenai unstruktur peer-to-peer system. Unstruktur peer-to-peer system atau jaringan peer-to-peer tidak terstruktur tidak memaksakan struktur tertentu pada jaringan overlay dengan desain, melainkan dibentuk oleh model yang secara acak membentuk koneksi satu sama lain. Contohnya yaitu Napster, Nutella, dan Kazaa. Karena tidak ada struktur yang diterapkan secara global padanya, jaringan tidak terstruktur, mudah dibangun, dan memungkinkan pengoptimalan yang dilokalkan ke berbagai wilayah node. Selain itu, karena peran semua peer dalam jaringan adalah sama, jaringan tidak struktur sangat kuat dalam menghadapi laju dari core. Unstruktur peer-to-peer memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungannya, yang pertama, peer dan konten bersifat terikat ketat, tightly coupled. Misal, melalui hashing, menyederhanakan penempatan data.
Kedua, sangat kuat melawan kecepatan kern yang tinggi. Kern sendiri yaitu ketika jumlah besar peer yang sering bergabung dan meninggalkan jaringan. Ketiga, mudah untuk dibangun. Hal ini disebabkan karena tidak ada struktur yang diterapkan atau yang dipatenkan atau yang diharuskan kepada sistem ini. Kedua, kerugian. Untuk pencarian data optimal, peer harus memelihara metadata tambahan, yaitu daftar tetangga yang memenuhi kriteria tertentu. Kedua, kurangnya struktur. Secara khusus, ketika rekan ingin menemukan bagian yang diinginkan dalam jaringan, query penelusuran harus dibanjiri melalui jaringan untuk menemukan sebanyak mungkin rekan yang berbagi data. Hal ini menyebabkan jumlah lalu lintas pensinyalan yang tinggi, sehingga menggunakan lebih banyak CPU atau memori dengan mengharuskan setiap rekan memproses semua query penelusuran dan tidak memastikan bahwa query penelusuran ini akan selalu diselesaikan. Selain itu, karena tidak ada korelasi antara peer dan konten yang dikelola olehnya, tidak ada jaminan bahwa sistem akan menemukan peer yang memiliki data yang diinginkan. Konstruktur peer-to-peer system memiliki dua teknik dalam pencarian data. Yang pertama, flooding. Node yang hanya meneruskan permintaan item data ke semua tetangganya. Jika tidak memiliki data yang diminta, node akan tetap meneruskan permintaan ke semua tetangganya. Kedua, yaitu random walk. Yaitu node cukup mencoba menemukan item data dengan menanyakan tetangganya yang dipilih secara acak. Jika tidak memiliki datanya, ia akan meneruskan permintaan ke salah satu tetangga yang dipilih secara acak lagi. Dan jika tetap tidak ditemukan, hal ini akan dilakukan berulang-ulang hingga data yang diinginkan itu ditemukan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya Denny Ramadhani, NPM G1A 017 akan mempresentasikan poin selanjutnya, yaitu hierarchically organized peer-to-peer network. Di hierarchically organized peer-to-peer network terdapat sebuah poin penting yaitu super peers. Apa itu super peers? Super peers digunakan untuk menangani masalah yang disebabkan penempatan item data ketika jaringan berkembang. Teknik super peers dapat menangani masalah yang terkait dengan scalability karena dapat mempertahankan konektivitas terhadap item data. Umumnya, super peers digunakan pada peer-to-peer network. Seperti apa peer-to-peer network? Ini adalah salah satu contoh peer-to-peer network. Peer-to-peer network terdapat beberapa bagian, yaitu regular peer, super peer, dan super peer network. Regular peer adalah peer-peer sederhana yang terkait oleh super peer, yang mana super peer digunakan untuk menjangkau data-data dari regular peer. Selain memiliki jaringan terhadap regular peer, super peer juga berkaitan satu sama lain terhadap super peer lain yang dihubungkan oleh super peer network. Ini adalah contoh sederhana dari teknik hierarchically organized peer-to-peer network. Selain gambar ini, terdapat contoh lain seperti gambar ini. Ini dapat dijelaskan dari gambar ini, yaitu terdapat super peer yang berkaitan satu sama lain
kemudian memiliki overlay network of super peers dan juga weak peer. Weak peer di sini adalah seperti regular peer karena mereka hanya terhubung dengan super peer-nya masing-masing, tidak tersambung terhadap super peer yang lain. Maka dari itu, super peer memiliki overlay network of super peer. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hybrid arsitektur. Yang pertama yaitu ada Edge Server System. Sistem ini dibangun di jaringan internet, di mana server ditempatkan pada edge atau tepi dari jaringan. Tujuan Edge Server adalah melayani konten isi pada saat proses filtering dan fungsi transcoding. Selanjutnya yaitu Internet Service Provider atau ISP. ISP adalah penyelenggara jasa internet yang fungsinya adalah sebagai perusahaan yang menyediakan jasa penyambungan jaringan internet atau jasa lainnya yang berhubungan. ISP mempunyai jaringan yang sudah terhubung ke jaringan internet global, sehingga pengguna dapat mengakses internet secara domestik maupun internasional. Media transmisi yang dapat digunakan untuk mengalirkan data dapat menggunakan kabel, radio, atau VSAT. Jika ingin menggunakan internet, Anda perlu menggunakan jasa penyelenggara internet. Peralatan inti yang digunakan untuk penyambungan akses internet adalah seperti server dan router. Untuk dapat menggunakan ISP, kita perlu membayar biaya bulanan kepada perusahaan penyedia. Selanjutnya itu ada cara kerja Internet Service Provider atau ISP. Secara ringkas cukup sederhana, yaitu setelah pengguna meminta akses internet kepada perusahaan ISP, maka sambungan internet akan disambungkan langsung ke router yang berukuran besar seperti Cisco atau Juniper Network. Fungsi dari router ini adalah sebagai pengatur komunikasi antara internet dan pelanggan. ISP juga akan dipasang beberapa server untuk mendukung pemakaian web, mail, dan sebagainya. Server ISP sebagian besar dibuat memakai sistem operasi open source. Setelah tersambung ke ISP, pelanggan telah dapat mengakses internet. Kemudian selanjutnya ada fungsi dan manfaat Internet Service Provider atau ISP. Yang pertama, yaitu sebagai perantara untuk pengguna yang ingin terhubung dengan mudah dengan jaringan internet. Yang kedua, dapat digunakan untuk menghubungkan komputer pelanggan ke bagian gateway internet terdekat. Yang ketiga, sebagai penyedia perangkat modem untuk layanan sambungan dial-up. Yang keempat, penghubung antara pengguna dan layanan internet WWW atau World Wide Web. Selanjutnya, ada contoh layanan ISP atau Internet Service Provider. Yang pertama, itu ada IndiHome. IndiHome adalah perusahaan yang masih menjadi anak perusahaan dari PT Telkom. Layanan IndiHome menjadi salah satu provider yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia karena memiliki kecepatan koneksi internet yang stabil. IndiHome memiliki kecepatan koneksi internet yang stabil karena menggunakan kabel fiber optik. Kabel fiber optik sendiri dipilih karena memiliki beberapa keunggulan. Salah satunya adalah mampu mentransmisikan sinyal dengan baik dengan kecepatan tinggi. Dan yang kedua, ada Access Service Dedicated to Internet atau ASTINET. ASTINET atau yang dikenal sebagai ASTINET merupakan salah satu Internet Service Provider yang dimiliki oleh PT Telkom. Berbeda dengan ISP IndiHome yang sasaran penggunaannya masih dengan skala kecil, ASTINET digunakan untuk pengguna yang ingin menggunakan layanan internet dengan skala lebih besar. Yang ketiga, ada IM2. IM2 adalah ISP yang dikelola oleh perusahaan PT Indosat M2. Dalam pelayanannya, IM2 dapat melayani penyewaan domain dan hosting. Biasanya, jasa IM2 digunakan pada perusahaan-perusahaan yang memiliki perangkat komputer dengan jumlah banyak dan harus terkoneksi dengan jaringan internet. Yang keempat, ada Sentrin. Sentrin merupakan jasa ISP yang dimiliki oleh perusahaan PT Sentrin Online. Keunggulan Sentrin dari provider lainnya adalah memiliki fasilitas dan infrastruktur yang canggih. Kecepatan internet pada Sentrin dapat mencapai 160 Mbps. Kemudian,
Yang selanjutnya ada First Media atau Fastnet. Provider First Media didirikan pada tahun 1994 yang awalnya bernama Broadband Multimedia. First Media dapat melayani penggunaan jasa internet dengan kecepatan yang tinggi dan tanpa batas. First Media juga terdapat layanan untuk berlangganan TV dengan kabel digital. First Media menggunakan kabel Hybrid Fiber Optical atau HFC sebagai media transmisinya yang memiliki frekuensi 870 MHz. Yang keenam, ada Biznet. Biznet pertama kali didirikan pada tahun 2000. Awalnya, Biznet hanya fokus pada dunia pasar korporasi. Saat ini, Biznet mempunyai layanan di bidang telekomunikasi dan sebagai media penyedia jasa internet dan layanan hosting cloud computing. Biznet menggunakan kabel fiber optik untuk melakukan transmisi jaringannya. Yang selanjutnya ada MNC Play Media. Di bawah manajemen dari MNC Kabel Mediacom, pada tanggal 23 Januari 2013, MNC Play didirikan. MNC Play memiliki fokus untuk memberikan layanan jaringan internet. MNC Play menggunakan kabel fiber optik yang mampu melayani pengguna internet dengan kecepatan 1000 Mbps. Selain memeriksakan layanan jasa penyedia internet, MNC Play juga mempunyai layanan TV kabel yang saat ini juga sudah banyak yang menggunakannya. Yang keempat itu ada Angkasa Web. Angkasa Web adalah nama brand yang dimiliki oleh perusahaan PT Angkasa Sarana Teknik yang memiliki fokus di bidang layanan fasilitas perangkat keras dan lunak. Jasa penyedia internet yang ditawarkan oleh Angkasa Web mempunyai skala besar yang sasarannya adalah perusahaan atau institusi swasta ataupun pemerintahan. Yang kesembilan, ada provider mobile access. Hampir semua provider telepon seluler yang ada di Indonesia menyediakan jasa pelayanan internet. Yang paling umum digunakan seperti Telkomsel, Indosat, XL, dan masih banyak lagi. Untuk provider mobile access menggunakan sistem berbasis kuota untuk pemakaian layanan internet. Selanjutnya, ada fog computing. Fog computing adalah paradigma yang memperluas komputasi dan layanan cloud ke tepi jaringan. Mirip dengan cloud, fog menyediakan layanan data, komputasi, penyimpanan, dan aplikasi kepada pengguna akhir. Karakteristik fog yang membedakan adalah kedekatannya dengan pengguna akhir, distribusi geografisnya yang padat, dan dukungannya untuk mobilitas. Layanan di host di tepi jaringan atau bahkan perangkat akhir seperti set-top box atau jalur akses. Dengan demikian, fog mengurangi latensi layanan dan meningkatkan QoS, menghasilkan pengalaman pengguna yang superior. Fog computing mendukung aplikasi Internet of Everything atau IoE yang sedang berkembang yang menuntut latensi real-time. Berkat distribusi geografisnya yang luas, paradigma fog diposisikan dengan baik untuk data real-time besar dan analisis waktu yang nyata. Fog mendukung tingkat pengumpulan data yang terdistribusi padat sehingga menambahkan sumbu keempat ke dimensi big data yang sering disebutkan, yaitu volume, variasi, dan kecepatan. Collaborative Distributed System. Sistem terdistribusi kolaboratif ini dibangun dari beberapa jaringan sistem tersebar yang ada. Konsepnya sama dengan BitTorrent File Sharing System. Kemudian dapat kita lihat pada gambar yang ada di slide yang bertujuan untuk menggambarkan cara kerja dari sistem terdistribusi kolaborasi, yaitu komponen dapat redirect klien atau mengarahkan klien untuk akses ke server lain. Kemudian dapat menganalisa pola akses klien dan memanage atau mengatur replication data. Selanjutnya, struktur hibrid digunakan terutama dalam sistem terdistribusi kolaboratif karena masalah utama pada banyak kasus sistem ini adalah ketika memulai pertama kali, yang sering kali digunakan adalah skema client-server tradisional. Setelah node bergabung dengan sistem, maka untuk menyelesaikan sebuah kasus dapat menggunakan skema desentralisasi penuh untuk kolaborasi. Untuk membuat masalah menjadi konkret,
maka selanjutnya kita akan membahas mengenai BitTorrent file sharing system yang sangat populer sebagai bagian dari sistem terdistribusi kolaboratif. Jaringan BitTorrent diciptakan oleh Bram Cohen pada tahun 2001 menggunakan bahasa pemrograman Python. BitTorrent merupakan sistem berbagi file bersifat desentralisasi yang dapat diakses oleh siapa saja yang memiliki torrent client dan koneksi internet. Ide awal BitTorrent berdasari pada prinsip jaringan peer-to-peer. BitTorrent adalah pengunduhan file peer-to-peer. Ide dasarnya adalah ketika pengguna mencari file, kemudian mendownload potongan file dari pengguna lain, hingga potongan yang diunduh dapat dirakit bersama-sama untuk menghasilkan file yang lengkap. Selanjutnya, struktur yang mendukung adanya BitTorrent system berupa definisi, cara kerja, aplikasi-aplikasi BitTorrent, prosedur mendownload, dan kelebihan juga kekurangan. Definisi dari BitTorrent system. BitTorrent adalah sebuah protokol peer-to-peer yang memperbolehkan user untuk terhubung secara langsung dengan user lain dalam mengirim atau menerima bagian dari sebuah file melalui sebuah server sentral yang dinamakan dengan tracker. Kemudian selanjutnya ada torrent. Torrent berbasis sharing community, artinya semua file yang ada di dunia protokol torrent merupakan sumbangan dari user atau peer yang dengan sengaja berbagi sebuah file dengan cara memberikan akses publik. Untuk mendownload file torrent yang dibutuhkan hanya sebuah file torrent yang digunakan sebagai akses untuk mendownload file asli. Selanjutnya, metode BitTorrent memaksimalkan kecepatan transfer data dengan mengumpulkan potongan-potongan dari file bersifat peer-to-peer, yang berarti data tersebar pada sejumlah peer dalam suatu komunitas atau swarm, sehingga lebih efisien dalam penggunaan sumber daya. Cara kerja dari BitTorrent system yaitu sebuah torrent pada awalnya dikelompokkan menjadi potongan-potongan kecil dari sebuah file. Kemudian, seseorang yang mulai membagikan file atau dengan istilah initial seed mengirim potongan-potongan kecil ke peers yang tersedia pada swarm tadi. Kemudian, protokol BitTorrent memastikan seed mengirim potongan unik kepada semua orang, sehingga mereka bisa saling bertukar potongan-potongan file dengan setiap orang. Maka, semakin banyak seeder dan peer-nya, speed download-nya juga akan semakin cepat. Untuk seeder adalah seseorang yang mempunyai dan men-sharing file kepada semua orang yang mempunyai torrent file, sedangkan peer adalah komputer lain yang berada pada jaringan internet dan saling terkoneksi serta mentransfer data. Lanjut ke aplikasi BitTorrent System. Diperlukan untuk mendownload dan mengupload data melalui protokol BitTorrent. Saat ini cukup beragam aplikasi BitTorrent Client dan pada umumnya BitTorrent Client didukung oleh kebanyakan operation system atau sistem operasi seperti Windows, Linux, dan juga Mac. Beberapa contoh aplikasi torrent client yang populer diantaranya Torrent Transmission, Torrent Azuerus, atau Fuse Deluge TXT. Untuk prosedur mendownload pada BitTorrent System, yaitu yang pertama mencari file torrent, kemudian menginstal BitTorrent Client. Salah satu yang paling terkenal dan powerful adalah uTorrent.bit. Setelah melakukan dua hal tersebut, maka kita dapat mulai memproses untuk mendownload. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan BitTorrent System. Untuk kelebihan BitTorrent System, yaitu jenis file yang tersedia sangat banyak. Dengan adanya situs pencari torrent, Anda bisa mencari hampir semua jenis file. Kemudian, semua paket BitTorrent bisa dengan mudah di-pause, sehingga cocok untuk yang internetnya putus nyala.
Kemudian dalam satu paket juga bisa dipilih file mana yang akan di-download atau tidak. Untuk kekurangan dari BitTorrent system, diantaranya lambat jika tidak ada yang mendownload paket itu. Contohnya, paket-paket yang sudah lama di-upload dan biasanya jarang ada yang mendownload sehingga kecepatan downloadnya menurun. Selanjutnya, beban upload juga ditanggung oleh pengguna. Lalu terlalu banyak paket yang ada, kadang untuk satu kali pencarian bisa menghasilkan hasil yang sangat banyak. Untuk itu, diperlukan ketelitian untuk mendapatkan torrent yang paling lengkap dan berkecepatan tinggi. Kesimpulan dari BitTorrent system yaitu BitTorrent memiliki sistem yang berbeda dari software downloader atau peer-to-peer yang lain. Secara singkat, BitTorrent membuat suatu klien yang terhubung di internet menjadi sebuah server mini yang tidak hanya mendownload file, tapi juga menguploadnya ke klien lain. Itulah rahasia mengapa sistem BitTorrent terkenal powerful dan jarang membuat server down. Tidak lain karena BitTorrent membagi beban yang diterima server utama ke server-server kecil pembantu. Juga torrent memiliki prosedur pendownloadan yang berbeda. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 4, kelas sistem terdistribusi kelas B. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.